Ya, malam ini kita sama-sama berkumpul di sini dan terima kasih juga loh kepada penyanyi tadi sudah membawakan lagu Malam Suci Waisak. Tapi sebetulnya saya bukan gak suka lagunya, saya pengennya lagu lain. Sejak 12 tahun lalu saya pertama kali belajar Buddhism, saya senang sekali dengan lagu namanya Pekik Kemenangan. Ada yang pernah dengar? Kalau nggak ada yang dengar, saya nyanyi sekarang, Anda diam semua. Saya suka lagu Pekik Kemenangan bukan karena salah satu penciptanya itu bagian dari sekolah saya, tapi memang lagu itu sangat inspiratif, bahkan sampai dengan sekarang itu sangat menarik untuk dibahas. Lagu itu dulu saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya pikir hebat sekali penyairnya ini, luar biasa menggunakan kata-kata yang sangat filosofis. Di awal-awal aja, itu lagunya udah mengatakan, melalui banyak kelahiran. Tahu ya? Ibu bapak, lagu itu betul-betul menunjukkan kepada kita betapa frustrasinya Siddhartha ketika belum mencapai pencerahan dan pembebasan. Ternyata lagu ini, itu liriknya tidak ada yang dirubah sedikit pun, dan itu berasal dari salah satu syair Dhammapada. Ada dua, Dhammapada 153 dan 154. Di 153, di mana itu menunjukkan kepada kita, ada loh kehidupan kita itu penderitaan. Kalau saya nyanyi pakai bahasa Indonesia, nanti Anda rekam, saya viral, bahaya. Jadi saya nyanyi pakai bahasa Pali sekarang ya. Aneka jati sangsarang, sandhawi sang anibisang, gahakarang gawe santo, dukha jati puna punang, gahakaraka dithosi, punagi hang nakahasi. Wah, nggak menarik sama Nera, nggak ngerti artinya. Tapi hari ini saya diberikan waktu selama 20 menit, saya pengen bahas satu ajaran Buddha yang sangat fundamental yang berhubungan dengan Hari Trisuci Waisak. Khotbah ini tidak pernah saya melihat dibawakan di beberapa ceramah ketika masa Waisak. Padahal lagu ini itu adalah seruannya Buddha Gautama saat pertama kali beliau mencapai pencerahan. Jadi begitu mencapai pencerahan di pagi hari jam 6 tadi, buka mata, itu langsung mengucapkan syair itu. Melalui banyak kelahiran dalam samsara ini, untuk apa? Mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan. Siapa? Si pembuat rumah, si pencipta rumahnya. Rumah yang dimaksud oleh Siddhartha saat itu adalah tubuh dan juga kelahirannya sebagai manusia atau makhluk. Beliau mencari selama 4 asangkaya kapa dan 100.000 kalpa, bahkan sampai 6 tahun menderita, tidak menemukan si pembuat rumah. Maka ajaran Buddha tidak mencari siapa pencipta rumah ini dan siapa yang membuat rumah ini. Justru yang dicari di saat itu ada di syair kedua. Gahakara kadit hosi, pembuat rumah, kamu itu udah terlihat loh sama saya. Pembuat rumahnya itu bukan orang, bukan personal, bukan juga orang yang dikatakan sebagai punya sifat. Tidak ada di luar, tapi Siddhartha ketika berhasil mencapai pencerahan, melihat ternyata kelahirannya itu tidak lain tidak bukan disebabkan karena dirinya sendiri. Ibu bapak, supaya memudahkan pembahasannya, ini akan saya bahas. Ibu bapak tahu rumah ya? Tahu? Punya rumah ya? Kita punya rumah ya? Anda, saya enggak. Ibu bapak, Siddhartha Gautama ketika menjelaskan syair ini mengumpamakan seperti sebuah rumah. Jadi, rumah ini itu terdiri dari berbagai macam kayu, balok, atau sekarang beton dan sebagainya. Itu ada tiangnya di atas, begitu kan ya?
kemudian ada atapnya. Siddhartha tidak menemukan saat itu siapa yang membuat rumah ini ada terus-menerus. Dan itu terjadi di seluruh oleh Pertapa India saat itu, tidak berhasil menemukan siapa pembuat rumahnya. Kemudian beliau dengan kemampuan adi duniawinya, dengan mempraktekkan meditasi, beliau mampu melihat bahwa si pembuat rumah ini itu ada karena dirinya sendiri. Ibu bapak, bayangkan sebuah rumah, apa yang membuat dia bisa bertahan dan dia terus-menerus eksis dalam waktu yang lama? Atau saya spesifikkan bagian rumah mana yang bisa membuat rumah itu terus-menerus tetap eksis dan ada? Fondasi, ada lagi? Tiang, ada lagi? Siapa yang jawab atap tadi? Itu mencapai pencerahan malam ini. Ibu bapak, bangunan sebesar ini, rumah yang kita miliki di rumah kita, tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak ada atapnya. Buddha melihat, dikatakan di dalam syairnya, Gahaka rakadit hosi punage hang nakahasi. Setelah kamu terlihat, kamu gak akan bisa membuat rumah lagi. Tidak akan ada kelahiran lagi bagi saya di masa mendatang. Sabbate phasuka bhaga. Seluruh bagian daripada balok yang miring yang untuk menghadang atap itu sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Kayunya itu, tahu ya, yang buat nyangga atap, itu dipatahkan. Kuda-kudanya. Kemudian, gahakutang wisangkitang. Gahakutang itu adalah berkaitan dengan bubungan. Tahu ya bubungan ya? Bubungan. Orang Jawa bilangnya bubungan. Itu adalah yang ada di tengah-tengah seperti yang ada di atas ini. Yang dia mengikat atapnya itu, kayu dari atap yang miring tadi, supaya dia sangat kokoh. Dengan ada dua hal itu, atapnya itu menjadi kokoh dan kuat, maka rumah yang tadi sudah ada tidak akan pernah bisa mudah hancur. Ada hujan, ada angin, dia akan tetap terjaga. Coba bayangkan, dan masalah ini mulai besok tidak ada atapnya. Pasti akan lambat laun cepat hancur dibandingkan punya atap. Ternyata Siddhartha melihat apa yang disebut sebagai kasau atau kuda-kuda tadi, itulah yang membuat kita berkelana, berputar-putar di alam samsara ini terus-menerus tanpa menemukan siapa pembuat rumahnya, dan berbagai macam penderitaan itu kita lalui. Itu disebut sebagai tanha, nafsu, keinginan. Bubungan tadi, yang kayu yang penyangga di tengah tadi untuk membuat dia menjadi kuat, tanhanya tadi menjadi kuat, itu adalah awija, ketidaktahuan. Dua hal ini, ibu bapak, ketidaktahuan dan nafsu keinginan, yang membuat kita lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Saya baca secara historis, kelahiran Siddhartha ketika menjadi petapa Sumedha, awal karirnya menjadi bodhisatta, sampai kemudian hampir menjadi Buddha, menjadi Pangeran Siddhartha, total kelahirannya adalah 547 kelahiran. Bayangkan kita sebagai manusia yang usianya maksimal 74 tahun, satu kelahiran aja harus melalui periode kehidupan yang begitu panjang. Anak-anak, sekolah, kemudian remaja dan dewasa, dan seterusnya. Itu dikalikan menjadi 547 kali. Betapa menderitanya kelahiran yang berulang-ulang. Sementara kelahiran ini, setiap kelahiran ini, itu diikuti dengan penderitaan yang lain. Usia tua, kematian, ratap tangis, derita sakit berupa fisik, derita mental, berpisah dengan yang dicinta, tidak bertemu dengan yang dicinta. Setiap kehidupan kita, 547 kali dikalikan 74 tahun, itu terjadi secara berulang-ulang. Maka wajar, saya pun bisa merasakan, ketika Siddhartha baru pertama kali mencapai pencerahan, beliau bilang, Dukha jati puna-punang. Jati itu adalah berulang-ulang, puna-punang, dukkha, penderitaan. Kelahiran yang berulang-ulang ini betapa menderitanya bagi saya. Maka Siddhartha bertekad untuk menemukan si pembuat rumah itu.
Ternyata tidak lain dan tidak bukan si pembuat rumah itu adalah ketidaktahuan kita dan nafsu keinginan kita. Ibu bapak, di dunia saat ini dari 26 abad yang lalu sampai sekarang, bahkan sebelum munculnya Siddhartha, Anda perhatikan, dunia ini bergerak seperti arus sungai yang semua orang yang di dalam sungai itu tidak berani menentangnya. Tapi gerakan dari arus sungai itu adalah digerakkan oleh nafsu. Di dunia ini, satu pun tidak ada yang bergerak bukan karena nafsu. Percaya nggak? Kalau Anda pergi ke mall sekarang, Anda pergi ke tempat yang hiburan misalnya, tidak pernah ditawarkan, hidup ini adalah penderitaan loh. Kalau ditawarkan seperti begitu, dipasang pamflet yang besar di depan balihonya, besok tempat itu tutup. Mengapa? Karena kebenaran yang semacam itu tidak menarik untuk dipahami oleh orang pada umumnya. Hanya Siddhartha di abad 26 yang lalu menunjukkan hidup kita ini ada penderitaan. Bukan hanya kelahiran, bukan hanya ketuaan, bukan hanya kematian, tapi seluruh rangkaian proses kehidupan ini ada penderitaan. Tapi karena kita menolak itu, kita lebih senang dengan arus dunia. Contohnya sekarang, Rusia dengan Ukraine, mereka berperang. Beberapa negara, ada Muslim dan juga Kristen, mereka sedang berperang. Kemudian juga ada beberapa negara lainnya, sedang menginvasi satu dengan yang lainnya. Semua itu digerakkan oleh nafsu keinginan untuk eksis lagi, eksis lagi, eksis lagi. Dan siapa yang menguatkan itu? Itu adalah ketidaktahuan. Kebodohan kita sebagai manusia tentang kebenaran yang sejati. Ibu bapak, kalau mau contoh yang nyata tentang penderitaan ini, beberapa waktu lalu saya bikin sebuah video. Saya mengatakan bahwa makan itu adalah penderitaan. Ketika kita makan, kita melihat bukan hanya ketika proses mendapatkan makanan itu penuh perjuangan, tapi begitu Anda makan, ketika Anda makan dengan perlahan, mengunyah yang tadinya hanya 5 atau 10 kali tiba-tiba makanan sudah masuk, tapi sekarang Anda buat dia menjadi perlahan, 30 sampai 40 kali kunyahan, dengan lambat, Anda bisa melihat seluruh tubuh kita ini menjadi tertekan dan punya ketegangan. Apakah di rahang, di gigi, di bagian kerongkongan, di bagian di bagian lambung kita, dan seterusnya. Dan juga seluruh rangkaian kehidupan kita, termasuk ketika kita duduk seperti ini, bagian pantat kita yang tadinya nyaman, dia mulai berubah sedikit demi sedikit berubah. Tapi kalau Anda nggak percaya, Anda lihat di sosial media, ketika saya upload ini di beberapa platform, tidak ada orang yang suka ketika diberitahu tentang penderitaan. Jawabannya adalah, hey, makan itu adalah kenikmatan. Makan itu adalah kebahagiaan. Ngapain repot-repot dipikirin tekanan di sini, tekanan di sana? Kita sebagai umat Buddha tidak boleh berpikir sedangkal itu. Kita harus melihatnya dia lebih mendalam. Apa yang Buddha ajarkan tentang itu adalah tentang penderitaan, ini harus dilihat dengan jelas. Tapi karena ketidaktahuan kita, menuruti keinginan dunia, kita bergerak bersama dunia, jadinya kita apa? Tidak suka dengan kenyataan itu, kita menolak. Ya, buat apa sih makan pelan-pelan? Buat apa sih berjalan pelan-pelan ketika saat meditasi vipassana? Buat apa sih noble silence kita tidak bicara? Buat apa sih kita harus berdiri dalam waktu yang lama? Kita tidak tertarik. Tapi karena ketidaktertarikan kita mengamati hal itu, ketidaktahuan kita menjadi tebal. Makanya ketika makan, makan dengan keserakahan. Ketika berbicara, berbicara dengan keserakahan. Ketika berbicara dengan orang yang tidak disuka, kebencian yang muncul. Ketika berbicara, kemudian ada orang yang memuji, kesombongan menjadi meningkat. Itu terjadi bukan hanya kepada kita. Seluruh umat manusia itu bergerak pada hal itu. Kalau Anda mengungkapkan kebenaran, Anda menjadi musuh daripada mereka semua. Anda nggak perlu mencontohkan, saya sudah dihujat berkali-kali. Berharap memberikan pengetahuan kebijaksanaan, malah jadi sumber kebencian. Tapi, ibu bapak dan teman-teman sekalian, kita harus tahu,
Kalau kita tidak melihat kehidupan kita ini sebagai penderitaan, seluruh rangkaian kehidupan kita nggak dilihat sebagai penderitaan, kita nggak punya kejenuhan untuk bebas dari penderitaan. Buat apa saya capek-capek meditasi dan juga pergi ke Wihara Dharma Jaya untuk meditasi atau bahkan untuk berbuat baik? Orang saya makan masih enak, tidur saya masih nyaman, minum saya terjamin, saya bisa liburan, dan sebagainya. Saya belajar tentang psikologi barat. Ada satu filosofi mereka namanya mimetic desire. Itu adalah keinginan atau kecenderungan kita untuk selalu meniru orang lain. Saya pikir zaman dulu, kalau orang punya apa, kita pengen untuk punya juga. Tapi ternyata manusia itu cukup bijaksana. Mereka cukup realistis. Kalau ada orang beli mobil Ferrari, orang yang menengah ke bawah ekonominya, dia tidak mungkin bermimpi seperti itu juga. Saya ini sadar diri ya. Saya ini siapa? Nggak mungkin bisa beli Ferrari. Ternyata mimetic desire atau perilaku untuk meniru, menginginkan seperti orang lain, itu adalah ketika melihat orang lain di postingan sosial medianya sedang berfoto sambil liburan. Orang yang menengah ke bawah ekonominya atau menengah ke atas, ketika melihat orang liburan di sosial media, keinginan untuk menjadi seperti itu tuh sangat kuat. Itu cuma liburan. Saya sebetulnya bisa. Tapi karena saya kerja, karena saya harus melakukan ini dan itu, saya jadi nggak bisa. Itu kuat sekali kecenderungannya, kita ingin menjadi seperti orang yang kita lihat di sosial media. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, keinginan ini, atap kita ini, kasaunya ini atau kuda-kudanya tadi dan hubungan tadi, ini tidak pernah kita bongkar dan tidak pernah kita hancurkan sehingga rumah kita itu menjadi semakin solid, semakin kuat dan tidak pernah bisa hancur dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena kita menolak apa yang Buddha ajarkan. Ketidaktahuan kita semakin tebal. Keserakahan dan kesenangan kita semakin meningkat. Kalau kita lagi merasakan kenikmatan, kita tidak ingin kenikmatan itu segera berakhir. Kalau Anda sekarang lagi makan yang enak, tidak ingin segera makanan yang enak itu berakhir. Bahkan ketika masuk ke dalam kehidupan spiritual, ketika Anda sedang meditasi Anda merasa nyaman 20 menit, alarm sudah berbunyi, Anda tidak ingin mengakhirinya. Bahkan ketika Anda hidup sebagai manusia, punya materi yang banyak, ketika akan meninggal sebentar lagi, Anda ingin membawa seluruh harta Anda sampai ke kelahiran berikutnya. Ketika Anda ingin lahir di alam berikutnya, ada semacam keinginan yang kuat untuk Anda lahir di alam yang berbahagia. Di alam surga, di alam Brahma, atau bahkan di alam lainnya. Inilah keinginan-keinginan kita ini yang tidak pernah dibongkar oleh kita sebagai umat Buddha. Ketidaktahuannya makin tebal, maka penderitaan kita nggak akan pernah berakhir. Maka Siddhartha ketika mencapai pencerahan, beliau bilang, Sabate pasuka baga gahakutang wisangkara gatang citang tanhanang kaya majaga. Wisangkara gatang citang ini pikiran saya setelah saya melihat ada awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan, ini saya hancurkan dia dan saya bongkar seluruhnya. Maka batin saya mencapai keadaan tanpa syarat, yaitu adalah mencapai nibbana. Tanhanang kaya majaga. Tanha, nafsu keinginan kaya, dihancurkan. Tercapainya kehancuran daripada nafsu keinginan. Yang membedakan Siddhartha sebagai Buddha dengan kita semua yang ada di sini, di dunia ini. Beliau itu adalah orang yang ketika mencapai pencerahan berhasil mematahkan tanha dan juga awijanya. Sementara kita melewati berbagai tahun demi tahun, waisak demi waisak, kasau dan juga hubungan kita ini, rumah kita, ini bukan dihancurkan, tapi semakin dikokohkan. Sudah dikokohkan, semakin cantik rumahnya, semakin didambakan kepada yang lain. Beli tas baru, tas saya ini tas baru dan mahal, harganya miliaran. Tanpa sadar, dia itu sebetulnya bukan menunjukkan tasnya, tapi menunjukkan nafsunya itu sebesar itu. Menunjukkan ketidaktahuannya itu sebesar itu. Maka kalau kita sebagai umat Buddha, meskipun melewati waisak demi waisak dengan cara begitu, pembebasan tidak akan pernah terjadi pada kita.
Makanya syair ini ketika Anda ulang, Anda ingat terus-menerus di setiap momen, ini akan menginspirasi kita. Kehidupan kita yang berulang-ulang dari kelahiran, diliputi dengan penderitaan, maka kita harus segera bebas. Melalui banyak kelahiran, mengembara, mencari pembuat rumah tapi tak menemukan, melalui yang namanya kelahiran ini berulang-ulang dari waktu ke waktu, ini begitu melelahkan, begitu membuat batin tidak nyaman. Tapi ketika dia terlihat gahakaraka ditosi, maka dia tidak bisa membuat rumah lagi. Dia tidak bisa membuat kita eksis di masa mendatang. Dia tidak bisa memunculkan kelahiran kita menjadi baru lagi. Karena atapnya roboh, bagian daripada rumahnya juga hancur. Siapa yang hancur? Itu adalah kasau dan juga wuwungan, ketidaktahuan dan juga nafsu keinginan. Maka kalau kita praktek sebagai umat Buddha, untuk supaya kita bisa mencapai kebijaksanaan, bebas dari yang namanya nafsu, maka batin kita akan segera mencapai keadaan tidak berkondisi. Dulu, saya merasa syair ini tampaknya tidak mungkin. Sampai satu kali saya bertanya ketika saya pertama jadi samanera ke Bante Kantidaro, Bante, sebetulnya kehidupan kita sebagai samanera ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak lahir. Karena begitu lahir, ada diliputi dengan penderitaan, usia tua, kematian, dan seterusnya. Mereka yang belum jenuh dengan penderitaan akan memperkuat nafsu keinginan dan ketidaktahuannya. Mereka yang sudah jenuh, yang sudah bosan, akan menghancurkan rumah ini seperti yang dilakukan oleh Buddha Gautama sebelum mencapai pencerahan. Inilah yang ibu bapak perlu renungkan mulai sekarang. Milikilah kesadaran. Milikilah kemendesakan untuk terus berlatih. Bukan hanya tentang Anda usianya sudah dewasa, sudah tua, tapi masih muda, remaja, harus berlatih. Karena kalau kita tidak berlatih, semakin kita jauh dari ajaran Sang Buddha. Selamat memperingati Hari Trisuci Waisak 2568 tahun 2024. Semoga kita semua bersama-sama bisa segera terbebas dari segala bentuk keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semoga kita semua dapat terkondisi untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia.